Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Nur Wahidah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teleskop. Teleskop atau teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan dekat. Dengan cara mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat yang paling penting di dalam ilmu astronomi. Teleskop dapat memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Dengan sebuah teleskop yang baik, kita dapat melihat kawah dan ciri-ciri lain di permukaan bulan secara jelas. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang jauh. Sekarang banyak informasi yang kita peroleh tentang bulan, planet, galaksi, dan benda-benda luar angkasa melalui teleskop. Sekitar 1600, pembuat lensa di Belanda membangun sebuah teleskop untuk mengamati benda-benda yang jauh. Adapun jenis-jenis teleskop. Ditinjau dari objeknya, teropong dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu teropong bintang dan teropong medan. Yang pertama, teropong bintang. Bintang-bintang di langit yang letaknya sangat jauh tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Teropong atau teleskop dapat digunakan untuk melihat bintang atau objek yang letaknya sangat jauh. Teropong terdiri atas dua lensa cembung sebagaimana mikroskop. Pada teropong, jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Teropong digunakan dengan mata tidak berakomodasi agar tidak cepat lelah karena teleskop digunakan untuk mengamati bintang selama berjam-jam. Teropong bintang disebut juga teropong astronomi yang terdiri dari dua lensa cembung dan jarak fokus lensa objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. Cara kerja teleskop atau teropong. Objek benda yang diamati benda di tempat yang jauh tak terhingga. Berkas cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar. Lensa objektif berupa lensa cembung membentuk bayangan yang bersifat nyata, diperkecil dan terbalik, berada pada titik fokus. Bayangan yang dibentuk lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler yang jatuh tepat pada titik fokus lensa okuler. Untuk penggunaan dengan mata tidak berakomodasi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif jatuh di titik fokus lensa okuler. Untuk penggunaan dengan mata berakomodasi maksimal, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif jatuh di antara titik pusat bidang lensa dan titik fokus lensa okuler. Perbedaan anguler dapat diturunkan sama dengan penalaran pada pengamatan tanpa berakomodasi. Teropong atau teleskop bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan satelit. Nama lain teleskop bintang adalah teleskop astronomi. Ditinjau dari jalannya sinar, teleskop bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul. Yang pertama yaitu teleskop bias. Teleskop yang umum digunakan adalah teleskop bias. Sebuah teleskop bias sederhana menggunakan dua buah lensa untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari benda-benda jauh. Sinar yang masuk ke dalam teropong dibiaskan oleh lensa. Oleh karena itu, teropong ini disebut dengan teropong bias. Benda yang diamati terletak di titik jauh tak hingga, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada pada titik fokusnya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai loop. Lensa objektif mempunyai fokus lebih panjang daripada lensa okuler. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh bayangan yang jelas dan besar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif selalu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan dibentuk lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperkecil terhadap benda yang diamati, seperti pada mikroskop. Teropong bintang juga dapat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata yang tidak berakomodasi. Komponen utama jenis teleskop ini adalah jenis lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif disebut merupakan sebuah lensa cembung besar dengan panjang fokus panjang dan lensa okuler yang dapat digerak-gerakkan dan memiliki panjang fokus yang relatif pendek. Sinar-sinar dari suatu objek jauh pada dasarnya
paralel dan membentuk suatu bayangan pada titik fokus objektif. Bayangan ini bertindak sebagai suatu objek untuk okuler yang digerak-gerakkan sedemikian rupa sehingga bayangan tersebut tepat jatuh di dekat dan di dalam titik fokusnya. Yang kedua yaitu teleskop pantul astronomi. Teropong pantul terdiri dari sebuah cermin cekung berjarak fokus besar sebagai cermin objektif, sebuah lensa cembung sebagai lensa okuler, dan sebuah cermin datar sebagai pembelok arah cahaya dari lensa pembalik. Berfungsi untuk membalikkan arah cahaya sebelum melewati lensa okuler, berfungsi seperti loop, membentuk bayangan bersifat nyata, tegak, dan diperbesar. Jenis teleskop biasanya yang dipakai untuk maksud bukan astronomis antara lain adalah transit, monokular, binokular, lensa kamera, dan Geiger. Yang ketiga yaitu teropong prisma. Teropong prisma terdiri dari dua pasang lensa cembung dan dua pasang prima yang diletakkan berhadapan, berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi. Beberapa keuntungan praktis dari teropong prisma dibandingkan teropong yang lain yaitu yang pertama menghasilkan bayangan yang terang karena berkas cahaya dipantulkan sempurna oleh bidang-bidang prisma. Yang kedua, dapat dibuat pendek sekali karena sinarnya bolak-balik 3 kali melalui jarak yang sama. Yang ketiga, daya stereoskopis diperbesar, 2 mata melihat secara bersamaan. Yang keempat, dengan adanya prisma arah cahaya telah dibalikkan sehingga terlihat bayangan akhir bersifat maya, diperbesar, dan tegak. Yang keempat yaitu teropong panggung atau teropong tonil. Teropong panggung terdiri dari 2 lensa, yaitu lensa objektif berupa lensa cembung dan lensa okuler berupa lensa cekung. Dasar kerja dari teropong panggung. Sinar-sinar jajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan tepat di titik fokus lensa objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Perlu diketahui bahwa bayangan yang dibentuk lensa okuler adalah tegak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.